Ada kondisi yang semakin sering dialami banyak orang, tapi sangat jarang dibahas. Hidup terasa baik-baik saja, tapi tidak terasa hidup. Kamu masih tertawa, masih kerja, masih berinteraksi, masih menjalani rutinitas. Tidak ada tragedi besar, tidak ada krisis dramatis, tapi ada ruang kosong di dalam yang sulit dijelaskan. Bukan sedih, bukan stres, bukan depresi dalam arti klinis. Lebih seperti datar yang menetap. Dalam psikologi eksistensial, pengalaman ini sering disebut existential vacuum, istilah yang diperkenalkan oleh Viktor Frankl. Ia menggambarkannya sebagai kondisi ketika manusia kehilangan rasa makna subjektif dalam hidupnya. Dan yang menarik, kekosongan ini justru sering muncul bukan saat hidup runtuh, tapi saat hidup stabil. Artinya, masalahnya bukan pada kondisi eksternal, tapi pada hubungan internal seseorang dengan hidup yang dijalaninya. Hal pertama yang perlu dipahami, manusia tidak hanya butuh kenyamanan, tapi juga makna. Secara evolusioner, manusia memang terdorong mencari keamanan dan stabilitas. Tapi secara psikologis, kita juga terdorong mencari signifikansi. Perasaan bahwa hidup kita punya arah, tujuan, atau kontribusi. Ketika hidup hanya berisi rutinitas tanpa keterhubungan dengan nilai personal, muncul rasa mekanis. Kamu menjalani hari, tapi tidak benar-benar mengalami hari itu. Modernitas membuat hidup semakin efisien, tapi tidak selalu lebih bermakna. Banyak proses jadi cepat, banyak kebutuhan terpenuhi, tapi ruang refleksi justru menyempit. Kita sibuk mengatur hidup, tapi jarang bertanya kenapa hidup dijalani dengan cara itu. Hal kedua adalah fenomena tujuan yang diinternalisasi tanpa kesadaran. Banyak orang mengejar target yang sebenarnya bukan lahir dari refleksi pribadi, tapi dari skrip sosial. Harus kuliah, harus kerja, harus mapan, harus punya pasangan, harus punya pencapaian tertentu di usia tertentu. Skrip ini tidak sepenuhnya salah, tapi menjadi problematik ketika diikuti tanpa keterlibatan emosional. Ketika tujuan tercapai, rasa puasnya singkat. Karena secara internal, kamu tidak merasa itu benar-benar milikmu. Ini menciptakan apa yang disebut goal displacement. Tujuan eksternal tercapai, tapi kebutuhan makna internal tidak terpenuhi. Hal ketiga adalah overstimulasi yang mengikis kedalaman pengalaman. Di era digital, kita terpapar stimulasi konstan, video pendek, notifikasi, hiburan cepat, berita, opini, konten motivasi, konten drama, dan seterusnya. Setiap stimulasi memberi lonjakan kecil dopamin. Ini membuat otak terbiasa dengan intensitas cepat, tapi dangkal. Akibatnya, pengalaman hidup sehari-hari terasa kurang cukup menarik. Duduk diam terasa membosankan, aktivitas sederhana terasa hampa. Padahal, makna sering muncul dari pengalaman yang lambat dan reflektif. Ketika perhatian kita terfragmentasi, kedalaman pengalaman ikut berkurang. Kamu banyak melihat, tapi sedikit merasakan. Hal keempat adalah relasi yang tidak selalu memberikan kedekatan emosional yang otentik. Kita hidup di era konektivitas tinggi, tapi koneksi digital tidak selalu berarti koneksi psikologis. Banyak interaksi bersifat performatif, berbagi highlight, berbagi opini, berbagi humor, tapi sedikit ruang untuk kerentanan. Padahal, rasa makna sangat terkait dengan berasa dilihat secara utuh oleh orang lain. Kesepian modern sering bukan soal tidak punya teman, tapi tidak punya ruang untuk menjadi diri sendiri tanpa filter. Hal kelima adalah stagnasi eksistensial yang tidak disadari. Manusia butuh merasa bertumbuh, bukan hanya secara ekonomi atau status sosial, tapi secara internal. Ketika hidup terasa repetitif tanpa rasa perkembangan batin, muncul rasa stuck. Bahkan jika secara objektif kamu berkembang, tanpa kesadaran reflektif, perkembangan itu terasa seperti rutinitas, bukan transformasi. Inilah paradoks hidup modern. Kamu sibuk bergerak, tapi tidak merasa maju secara eksistensial. Hal keenam adalah kehilangan narasi personal. Makna sering lahir dari cerita yang kita bangun tentang hidup kita sendiri. Ketika hidup terasa seperti rangkaian tugas tanpa cerita, kekosongan muncul. Kamu melakukan banyak hal, tapi tidak tahu bagaimana semua itu terhubung menjadi satu arah yang koheren.
Tanpa narasi personal, hidup terasa seperti potongan-potongan acak. Hal ketujuh adalah ilusi bahwa makna akan muncul otomatis setelah pencapaian. Banyak orang berpikir, nanti kalau sudah mapan, aku pasti bahagia. Atau kalau sudah dapat ini, hidup pasti terasa penuh. Tapi makna bukan produk sampingan dari pencapaian. Makna adalah cara kita memaknai pengalaman, bukan sekedar hasil yang kita capai. Ini sebabnya ada orang yang secara objektif sukses, tapi tetap merasa kosong. Dan ada orang dengan hidup sederhana, tapi merasa hidupnya penuh. Yang membuat kekosongan ini kompleks adalah karena tidak ada penyebab tunggal. Ia lahir dari kombinasi budaya produktivitas, overstimulasi digital, skrip sosial, relasi yang dangkal, dan kurangnya refleksi eksistensial. Dan yang lebih rumit, kekosongan ini sering tidak terlihat dari luar. Orang lain melihat hidupmu berjalan normal. Kamu sendiri mungkin kesulitan menjelaskan apa yang hilang. Tidak ada masalah konkret yang bisa diselesaikan. Yang ada hanyalah rasa datar yang menetap. Banyak orang mencoba mengisi kekosongan dengan distraksi, kerja lebih keras, hiburan tanpa henti, belanja, hubungan baru, atau scrolling berjam-jam. Tapi distraksi hanya menutup ruang kosong sementara. Setelah distraksi berhenti, kekosongan kembali terasa. Karena akar masalahnya bukan kurang aktivitas, tapi kurang keterhubungan dengan makna. Secara eksistensial, makna biasanya muncul dari 3 sumber utama: kontribusi, pengalaman, dan sikap terhadap penderitaan. Kontribusi adalah rasa bahwa apa yang kamu lakukan berdampak pada sesuatu di luar dirimu. Pengalaman adalah keterlibatan penuh dalam momen hidup, bukan sekedar melewatinya. Sikap terhadap penderitaan adalah kemampuan menemukan makna, bahkan dalam kesulitan. Ketika hidup terlalu nyaman tapi tidak terasa berdampak, terlalu sibuk tapi tidak hadir, terlalu stabil tapi tidak reflektif, kekosongan bisa muncul. Dan mungkin saja kekosongan bukan musuh, mungkin ia sinyal. Sinyal bahwa hidupmu berjalan tanpa keterhubungan dengan hal yang benar-benar kamu anggap bermakna. Sinyal bahwa kamu butuh berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk bertanya ulang. Bukan apa lagi yang harus aku capai, tapi apa dalam hidupku yang benar-benar terasa hidup dan apa yang aku jalani karena terbiasa. Karena pada akhirnya, hidup yang penuh bukan hidup yang paling sibuk, tapi hidup yang terasa terhubung dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar rutinitas.